Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Kalau sudah kita memahami apa itu modul ajar, apa sih sekarang komponen-komponen yang ada dalam modul ajar ya? Guru dalam satuan pendidikan diberi kebebasan untuk modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan belajar. Modul ajar dilengkapi dengan komponen yang menjadi dasar dalam proses penyusunan komponen modul ajar. Komponen modul ajar ada komponen inti, dan juga yang ketiga itu ada lampiran. Jadi dalam modul ajar itu berisi beberapa komponen Bapak Ibu. Di dalam informasi umum itu yang pertama itu ada identitas modul, di mana itu berisi informasi tentang modul ajar. Jadi di situ akan tertera nama penyusun, institusi, dan tahun disusunnya modul ajar. Kemudian juga terdapat jenjang sekolah. Semua ini D ya Bapak. Juga waktu sesuai dengan pelajaran. Yang jelas untuk kelas rendah itu alokasi waktunya biasanya beda dengan kelas tinggi. Demikian Bapak Ibu. Kemudian selain identitas modul juga berisi kompetensi awal, di mana kompetensi awal adalah pengetahuan dan keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum itu. Kompetensi awal merupakan ukuran seberapa dalam modul ajar dirancang. Itu tentang kompetensi awal. Kemudian selain itu juga ada profil pelajar Pancasila yang merupakan tujuan akhir dari suatu kegiatan pembelajaran yang berkaitan erat dengan pembentukan karakter peserta didik. Profil pelajar Pancasila dapat tercermin dalam konten atau metode pembelajaran. Selain profil juga ada sarana dan prasarana, di mana sarana dan prasarana ini merupakan fasilitas dan bahan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Sarana merujuk pada alat dan bahan digunakan, sementara prasarana di dalamnya termasuk materi dan sumber bahan ajar lain yang relevan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian ada target peserta didik. Peserta didik yang menjadi target yaitu peserta didik reguler, kemudian peserta didik dengan kesulitan belajar, peserta didik dengan pencapaian tinggi, di mana dapat mencerna dan memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir atas tinggi, atau yang dikenal dengan HOTS, dan memiliki keterampilan. Selain target peserta didik, dalam informasi umum itu juga akan berisi model pembelajaran atau kerangka pembelajaran yang memberikan gambaran sistematis pelaksanaan pembelajaran. Model pembelajaran dapat berupa model pembelajaran tatap muka, pembelajaran jarak jauh dalam jaringan yang dikenal dengan PJJ daring, pembelajaran jarak jauh luar ya, jaringan PJJ luring, dan blended learning. Selain informasi umum, ya, jadi yang kami sebutkan tadi, kita lihat bersama itu adalah yang termasuk informasi umum. Bapak Ibu, bisa dilihat lagi? Gimana? Jelas? Sekarang kita akan menginjak pada komponen modul ajar yang termasuk komponen inti. Yang mana sih yang termasuk komponen inti?
itu diantaranya adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran harus mencerminkan hal-hal penting dari pembelajaran dan harus bisa diuji dengan berbagai bentuk asesmen sebagai bentuk dari unjuk pemahaman. Kemudian, selain tujuan pembelajaran, dalam komponen inti juga pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna adalah informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Manfaat tersebut nantinya dapat peserta didik diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik dibuat oleh guru untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis dalam diri peserta didik. Pertanyaan pemantik memandu siswa untuk memperoleh pemahaman bermakna sesuai dengan tujuan pembelajaran. Contohnya, pada pembelajaran menulis cerpen, cerita pendek, guru dapat mendorong pertanyaan pemantik sebagai berikut contohnya ya. Ini mungkin termasuk pelajaran bahasa Indonesia, juga termasuk kegiatan literasi kita. Apa yang membuat sebuah cerpen menarik untuk dibaca? Jika kamu diminta untuk membuat akhir cerita yang berbeda, apa yang akan kamu usulkan? Dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini akan tertarik. Ini untuk mendorong anak, sehingga dia akan bernalar. Selain pertanyaan pemantik, juga kegiatan pembelajaran. Dalam komponen inti juga berisi kegiatan pembelajaran. Urutan kegiatan pembelajaran inti dalam bentuk langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang dituangkan secara konkret, disertakan opsi atau pembelajaran alternatif, dan langkah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Langkah kegiatan pembelajaran ditulis secara berurutan sesuai dengan durasi waktu yang direncanakan, meliputi 3 tahap, yakni pendahuluan, inti, dan penutup, yang berbasis metode pembelajaran aktif tentunya Bapak Ibu. Kemudian dalam komponen inti juga yang tak kalah pentingnya ini, di mana asesmen digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran di akhir kegiatan. Kriteria pencapaian harus ditentukan dengan jelas sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Jenis asesmen diantaranya asesmen sebelum pembelajaran yang dikenal dengan diagnostik, asesmen selama proses pembelajaran itu adalah penilaian formatif. Asesmen ada pada akhir proses pembelajaran itu yang biasa kita kenal dengan asesmen sumatif. Begitu komponen inti. Ya. Sekarang selain asesmen juga ada pengayaan dan remedial. Pengayaan adalah kegiatan pembelajaran yang diberikan pada peserta didik dengan capaian tinggi agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Sedangkan remedial diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk memahami materi atau pembelajaran mengulang. Saat merancang kegiatan pengayaan, perlu diperhatikan mengenal diferensiasi. Contohnya lembar kerja, lembar belajar, atau lembar kegiatan yang berbeda dengan kelas. Demikian komponen inti, yaitu pengayaan dan remedial. Setelah komponen inti, ini ada lampiran. Ya Ibu, Bapak Ibu bisa dilihat? Halo Bapak Ibu, bisa dilihat? Ya Bu, bisa. Bisa Bu. Ya. Dalam lampiran ini ada lembar kerja peserta didik. Kemudian ada bahan bacaan guru dan peserta didik. Kemudian selain lembar kerja peserta didik, juga bahan bacaan guru dan peserta didik, ada juga glosarium Bapak Ibu, di mana glosarium ini merupakan kumpulan istilah dalam suatu bidang secara alfabetikal yang dilengkapi dengan definisi dan artinya. Glosarium diperlukan untuk kata atau istilah yang memerlukan penjelasan lebih mendalam. Jadi yang mungkin ada kata-kata sulit Bapak Ibu ya. Jadi ini seperti kamus lah layaknya.
Selain glosarium, dalam lampiran itu juga kita terterakan ya, yaitu daftar pustaka. Cara Ya. berpikir Assalamualaikum warahmatullahi pancingan wabarakatuh. pertanyaan yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hot katanya. Bagaimana Bapak Ibu kabarnya hari ini? Hot ya. Nah, itu memberikan pertanyaan. Alhamdulillah. Semoga ke depannya nanti kita juga tetap sehat walafiat. Dengan Bapak Ibu kita pertanyaan panjatkan dengan puja pemikiran dan puji taraf syukur tinggi. kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana Seperti atas pada nikmat dan nikmatnya kita diberi buatan kesehatan dan soal kelancaran misalnya, dalam pelatihan ini. kalau dulu Sebelum anak itu kita diperkenalkan mulai pada pelatihan, sifat benda. alangkah baik Pertanyaannya kalau dulu itu langsung supaya diberi lebih lancar gambar, lagi dan terus ilmu ditanyakan yang akan ini kita gambar pelajari bersama ini apa. akan Anak-anak lebih jelas bermanfaat langsung bagi menjawab, kita mulai dengan bisa menjawab dengan membaca itu doa gambar terlebih balon dahulu. misalnya. Tapi Baik, kalau Bapak Ibu, dengan doanya pemikiran kita yang hot langsung bersama-sama ya. bisa dirubah menjadi Nanti pertanyaannya bisa kita dirubah menjadi bersama-sama di langsung dalam balon dipandu. ini terkandung apa? Doa mulai. Terus sifat bendanya bagaimana? Jadi anak-anak bisa mikir tuh di dalam itu ada apa ya? Oh, udara. Udara itu sifatnya bagaimana? Itu yang Berdoa dimaksud dengan selesai. pertanyaan secara hot. Ya, Bunda. Baik, Bapak Ibu ya. Pada acara pelatihan ini, biar lebih bersemangat, kita akan mengisi dengan ice breaking dulu, biar kita lebih fresh untuk menerima materi hari ini yang sudah memasuki hari ke-6. Bagaimana Ibu? Siap ice breakingnya? Siap. Siap. Ya. Siapa kira-kira yang akan mengisi ice breaking hari ini? Yang bersedia? Saya itu. Ya, baik. Ibu Sila, silakan pimpin untuk memberikan ice breaking. Ya. Ayo Bapak Ibu sekalian, untuk kita lebih semangat, kita mengadakan permainan lagi sebagai penyegaran. Kita menggabung warna dengan benda ya, tapi yang objektif. Misalnya yang sesuai benda dengan warnanya. Putih, gigi, hitam, apa. Tapi disebutkan dulu siapa yang disuruh. Yang salah berarti dihukum. Entah baca apa, puisi atau nyanyi, terserah. Nyanyi boleh. Ya. Di kata-kata mutiara juga boleh. Yang penting kena hukuman kalau salah. Siap enggak? Siap, On kamera Ibu. ya Pak, Ibu, biar lebih semangat. Dengan itu, Bu. Bu, nggak dengar, Bu. Instruksinya Kita- bagaimana? Iya, kita mengadakan permainan menggabungkan warna dengan benda-benda. Tapi objektif bukan seperti ini. Misalnya merah, baju. Itu kan tidak, kita timbul baju yang mana. Tapi yang objektif, misalnya merah itu apa merah? Darah gitu. Merah, darah. Ya, misalnya saya menyebutkan Bu Alwiyah, merah. Bu Alwiyah bilang, darah. Bu Alwiyah, Begitu. terus nyebutkan Pak Agus, putih. Pak Agus nyebutkan apa gitu. Putih itu sesuai dengan benda apa? Bisa enggak? Insya Allah, Bu. Bisa ya? Insya Allah. Diawali dari saya, nanti teman yang lain menyebutkan teman secara bergiliran. Sesudah itu, kalau sudah selesai semua, baru kita berhenti. Oke? Kita mulai. Siap. Pak Agus, hitam. Rambut. Bu Alwia. Ya, Hijau. daun. Bu Nur Hayati. Daun. Sudah dijawab Hijau, saya, daun. Bu. Sudah dijawab saya tadi, Bu. Oh, Ibu sekarang Bu saya Nur, melontarkan ke Bu Ibu. Nur kena hukuman kalau begitu. Bu Nur, mau nyanyi apa-apa Bu Nur? Kena tidak dihukum Bu dengar, Bu, Nur. tadi. Hah? Nyanyi ya? Kecil suaranya Bu Al. Tak Oh, kira gitu. Bu Al melempar saya. Ya, enggak apa-apa. Ayo Ibu langsung nyanyi. Ya nyanyi.
Nyanyi apa ya Bu? Nyanyi balonku ya Bu ya? Iya, Boleh. iya. Bebas. Terserah. Tuh. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau dan hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Iya. Terima kasih Ibu. Jen parau suaranya. Iya. Saya kembalikan ke Bu Al ya. Ya. Halo Bu Al. Halo? Bu Al ya. Halo, Ya. halo. Ya, sudah selesai Bu. Saya kembalikan ke sampean Ibu. Oh, begitu ya. Nah, terima kasih kepada Bu Sila yang sudah bersedia memberikan ice breaking bagi kita semua. Kelihatannya kita sudah lebih bersemangat ya. Nah, kebetulan hari ini ya memasuki hari ke-6 di mana materi sudah kita lalui bersama. Sekarang menginjak pada materi berikutnya yang akan kami sampaikan yaitu tentang modul ajar. Nggak bisa. Tentang modul ajar, Ibu ya. Sudah tak asing lagi bagi kita seorang pendidik. Kita tiap harinya bergelut dengan modul ajar. Nah, ini apakah di layar sudah tampil Ibu bahan materi yang saya tampilkan? Sudah bisa terlihat? Lihat Bu. Sudah tampak Ibu. Tampak Ibu. Ya, terima kasih. Sekarang kita akan lebih mendalami lagi apa sih modul ajar kaitannya dengan PSP ya. Tentu akan ini mungkin nanti Ibu punya gambaran samakah atau berbedakah dengan kurikulum sebelumnya. Pada sesi materi kali ini ya, kita akan memperdalam tentang modul ajar di mana yang pertama kita akan mendalami dulu konsep modul ajar ya. Setelah itu kita baru ke komponennya. Mungkin dari Bapak Ibu sudah bisa ditangkap ini? Bisa di anu? Modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana media metode petunjuk dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Biasanya modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Modul ajar juga disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik, mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar ini agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna untuk peserta didik. Bagaimana Bapak Ibu, bisa diterima? Sudah bisa. Bu. Bisa Bu. Bu mohon izin Bu sebentar Bu. Ya. Sebentar. Lingkungan sekitar dan narasumber. Serta masih banyak lagi yang dapat kita jadikan sebagai daftar pustaka. Demikian bisa diterima Bapak Ibu tentang komponen modul ajar. Jadi kita sebagai guru di sini sudah dalam kurikulum sekolah penggerak modul kita bebas. Kita boleh memilih sesuai dengan situasi lingkungan dan kondisi lingkungan di mana satuan pendidikan kita berada. Jadi tidak langsung kita menunggu dari pusat Bapak Ibu ya. Begitu Bapak Ibu, mungkin ada sharing dari beberapa penjelasan kami yang mungkin kurang berkenan atau kurang masuk di antara Bapak Ibu. Boleh yang akan berikan masukan mungkin?
Silakan Bapak Ibu. Mungkin sedikit Bu, mungkin Ya, sedikit. terima kasih Pak Agus. Langsung disampaikan. Jadi pada intinya semuanya ini ada di komponen inti. Ada di komponen inti. Kenapa inti dari pembelajaran itu ada di komponen inti? Iya. Artinya komponen intinya itu adalah meliputi bagaimana cara berisi tentang capaian pembelajaran, pembelajaran dan tujuan pembelajarannya itu apa sih ya? Nanti pada pelaksanaan pembelajarannya itu akan tepat sasaran. Iya. Barangkali tanggapan saya seperti itu. Ya, terima kasih Pak Agus. Bagaimana Bapak Ibu yang lain bisa diterima? Bisa Ibu. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu yang mungkin jadi unek-unek. Mari bisa nyampang kita bertemu, kita bisa sharing Bapak Ibu ya. Saya Ibu. Terima kasih. Itu ada istilah glosarium. Itu mungkin baru bagi saya. Glosarium itu dikomponin itu masuk media pembelajaran. Halo. Masuk dalam lampiran Bapak Ibu. Masuk asesmen apa lampiran? Ya maksudnya lampiran itu apa merupakan sebuah asesmen atau cuma sekedar catatan pribadi seorang guru? Itu yang saya. Dengar suara saya. Kena yang paling akhir. Sebentar Ibu Sila ya. Iya. Halo. Ibu Nur, sebentar Ibu Nur ya. Ini Ibu Sila. Halo, halo, halo. Halo, halo Bu. Halo. Halo Bu, apa perlu saya ulang Bu? Ini suaranya Bu Nur, mungkin ada pertanyaan. Baik, Ibu Sila dulu Bu Nur ya. Ibu Sila tadi menanyakan tentang glosarium. Glosarium itu adalah lampiran yang membantu kita itu untuk apa? Memperjelas semacam kamus lah Bu. Di situ ada kata-kata yang ada di artinya, di mana itu disusun secara alfabetis. Jadi diurut dari A sampai Z begitu. Ya, anggaplah kamus kecil begitu yang ada di modul ajar. Begitu? Iya. Bisa diterima? Iya, Bu. Paham Ibu. Ya, terima kasih. Silakan Bu Nur tadi. Nur. Halo Bu Nur. Bu Nur terpental ya. Kasihan sepertinya dia punya unek-unek tadi untuk disampaikan kepada Bapak Ibu. Ya, terpental lagi. Bagaimana Bu Nur? Halo Bu Nur. Terpental kayaknya Bu. Ya. Baik. Bagaimana? Dilanjut saja ya? Sudah. Atau kita tunggu? Lanjut Ibu. Bu, sambil lalu nanti kalau ada. Ya. Jadi materi ini ya, modul ajar ini sebenarnya dalam kurikulum sekolah penggerak kita diberi kebebasan dan kelulusan Bapak Ibu untuk menyesuaikan, untuk mengadakan sendiri sebenarnya, menyesuaikan diri bukan mengadakan. Karena apa? Modul ajar ini nanti akan disediakan oleh pusat kepada kita. Kemudian kita ini bebas memilihnya, kita sesuaikan dengan lingkungan kita sendiri. Begitu Bapak Ibu. Jadi tidak seperti dulu kita langsung tergantung pada modul ajar yang sudah disediakan oleh pusat. Kan sebisa mungkin dengan keadaan kita di sekolah kita tentunya. Jadi sekarang lebih bebas lagi Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu, mungkin materi dari saya bisa diserap. Insya Allah Ibu. Insya Allah Baik. Ibu. Bu Nur sudah bisa aktif lagi? Iya ini Ibu. Baru bisa bergabung kembali Ibu.
Terima kasih Bu Nur ya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita menutup sajian materi kali ini, baik kita tutup dengan pembacaan doa, yaitu kita membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga materi yang saya sampaikan kali ini dapat memberikan manfaat bagi kita, sehingga kita dapat melakukan pembaharuan ke depan demi anak didik kita bersama. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.